Sesembahan kami hanya tertuju kepada Engkau. Tidak ada yang patut disembah, dipuji kecuali Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami sadar Tuhan, Engkau menciptakan kami. Engkau membuat hidup kami ada sebagaimana adanya. Hidup sampai hari ini. Karena Engkau mau supaya kami tetap menyembah Tuhan. Amen. Tuhan, kami sadar firman-Mu mengingatkan kami. Dalam dunia orang mati, kami tidak bisa menyembah Engkau. Tapi ketika kami masih hidup, masih bernapas, semua ini Tuhan, anugerah-Mu yang membuat kami bisa menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Segala pujian hormat yang diperuntukkan untuk Engkau saja. Sebentar Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu yang terus menuntun hidup kami. Karena kami tahu perjalanan hidup kami harus sampai kepada tujuan. Kami tidak mau gagal di tengah jalan. Kami mau mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami firman-Mu. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menjadi saluran berkat. Layakkan kami semua, kuduskan, sucikan, supaya firman Tuhan masuk dalam hidup kami, mengubah, menyucikan, bahkan membawa kami sampai kepada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. 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 Sungguh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang diarahkan kepada saya dan kepada saudara sampai sore hari ini. Sekali lagi salam jumpa buat seluruh jemaat Tuhan, baik siapapun saudara yang hadir, baik ya mungkin kalau ada yang pertama kali atau semua sidang jemaat, kiranya Kristus kepala sebagai penolong dan pembela kita hanya ingin bersama-sama dengan kita sekalian. Saudara, saya tetap masih menyampaikan firman Tuhan supaya saudara dan saya mampu melewati semua goncangan demi goncangan yang terjadi di zaman akhir ini. Tema pemberitaan firman Tuhan menekankan kita berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Saudara, kita harus berjuang dalam mempertahankan iman kita supaya kita tetap kuat ya menghadapi hari-hari yang saat-saat ini sedang terjadi, saudara. Ya, penggenapan firman Tuhan mengizinkan kita semua akan berhadapan dengan goncangan demi goncangan. Langit bumi akan tergoncang. Ya, oleh sebab itu saudaraku, tentu dalam menghadapi goncangan demi goncangan ini kita perlu kekuatan ekstra dari Tuhan. Ya. Yang kedua, suka atau tidak suka, iblis menuntut kita untuk ditampi. Ya. Untuk ditampi. Ya. Kenapa saudara? Karena memang Alkitab sudah mencatat demikian. Ya. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, salah satu masa yang tidak bisa tidak harus kita hadapi namanya kesusahan besar. Ya. Dan di tengah-tengah kesusahan besar itulah kita sedang ditampi. Ya. Iblis menuntut kita untuk ditampi. Yesus sendiri yang berkata kepada Simon Petrus, ya, bahwa iblis menuntut
untuk ditampi. Coba sebentar dulu, Lukas 22 ayat 31. Dimulai ayat 31. Ayat 31. Ya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Gandum. Jadi kita tidak bisa mengelak, harus masuk dalam penampian. Ya. Sebab dalam penampianlah akan terpisahkan mana yang berbobot rohani, mana yang tidak berbobot rohaninya. Ya, saudaraku, dengan istilah penampian. Tapi apa kerinduan Tuhan di tengah-tengah penampian itu? Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Iya. Jadi saudara, kerinduan Tuhan jangan ada imannya yang gugur. Ya. Tema pemberitaan firman Tuhan saya sampaikan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baik di Batam maupun di luar Batam. Temanya adalah berjuang untuk mempertahankan iman. Memang tidak mudah berjuang dalam mempertahankan iman. Ya. Apalagi di tengah-tengah tuntutan iblis ingin menampi. Ya. Jadi hari-hari ini iblis itu ingin melihat bagaimana kualitas rohani kita. Ya. Lewat penampian. Tapi saya kagum dengan pernyataan Yesus kepada Simon Petrus. Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jadi kerinduan Tuhan, jangan sampai ada iman yang gugur di tengah-tengah penampian. Ya. Tuhan ingin sebenarnya semuanya sukses mempertahankan iman di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah penampian. Lalu Tuhan memberi nasihat kepada Simon Petrus, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan sangat mengerti keterbatasan manusia. Dalam keterbatasan manusia yang sangat Tuhan minta adalah kalau manusia itu sadar, insaf. Ya. Jadi Tuhan tidak melihat kekuatan manusia itu. Tapi yang ditunggu oleh Tuhan kesadaran manusia itu. Terutama ketika terjadi penampian. Terutama ketika terjadi yaitu goncangan-goncangan iman dalam kehidupan kita. Jikalau engkau telah insaf. Jadi Tuhan cari kesadaran manusia. Bukan Tuhan cari kekuatan manusia. Tuhan tahu manusia nggak ada yang kuat. Ya. Apalagi menghadapi penampian. Petrus nggak sadar. Ya. Petrus nggak sadar bahwa penampian itu sebenarnya diizinkan Tuhan untuk membuat manusia itu sadar bahwa dia tidak mampu melewati situasi-situasi yang diizinkan Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Tapi apa jawab Petrus? Ayat 33. Ayat 33. Ya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara Terus dan mati bersama-sama dengan engkau. ini jawaban yang konyol ini. Ini jawaban yang paling tidak Tuhan sukai.
Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini jawaban orang yang tidak sadar. Mencoba mengikut Tuhan, mencoba mempertahankan iman dengan kekuatan sendiri. Ternyata apa hasilnya? Apakah Petrus bersedia mati bersama Tuhan? Ternyata enggak. Apakah Petrus bersedia masuk penjara? Ternyata tidak. Apa kata Tuhan dalam ayat 34? Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Iya, Tuhan kasih tunjuk pribadi Petrus yang sesungguhnya. Tuhan itu maha tahu. Dia bisa melihat ke depan apa yang dikerjakan oleh manusia. Sebelum ayam berkokok. 3 kali menyangka bahwa engkau mengenal aku. Jadi Tuhan tahu jawaban manusia itu jawaban yang konyol. Dari sini kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi goncangan-goncangan, terutama menghadapi masa-masa penampian. Ternyata yang sangat Tuhan tunggu dari kehidupan kita, mempertahankan iman bukan dengan kekuatan diri sendiri. Mempertahankan iman bukan dengan kekuatan diri sendiri. Saya menyampaikan tema kitab Judas. Cuma 1 pasal, saudara. Ya. Judas adalah surat dari seorang rasul. Ini bukan surat Judas Iskariot atau pengkhianat. Ini Judas, saudara ataupun murid Yesus yang setia. Dalam suratnya, inti dari suratnya, dalam 1 pasal ini, intinya sebenarnya adalah berjuang dalam mempertahankan iman. Tentu kalau berbicara berjuang dalam mempertahankan iman, ada hal yang akan dihadapi. Ada persoalan yang akan datang di depan. Terutama yang akan dialami oleh gereja Tuhan zaman akhir. Karena Judas juga berbicara di sini, menunjuk atau mengingatkan kita apa yang bakalan terjadi pada zaman akhir. Kenapa pada zaman akhir kita ini perlu berjuang dalam mempertahankan iman? Ternyata saudaraku, pada zaman akhir ini akan banyak orang-orang yang rontok imannya. Ini persoalan. Akan banyak orang-orang yang murtad. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Ya. Berarti saudaraku kalau disebut rontok atau murtad, berarti gagal mempertahankan iman. Kenapa gagal dalam mempertahankan iman? Pertama, karena tidak kuat menghadapi goncangan akhir zaman. Dan salah satu isi goncangan akhir zaman itu, bukan saja secara fisik, tapi juga secara roh.
secara rohani. Maka kitab Matius pasal 24 menunjukkan kondisi-kondisi yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudara, ya, kondisi-kondisi ini merupakan pelajaran untuk saya dan saudara dalam menghadapinya. Yang pertama, kondisi pertama adalah datangnya penyesatan yang begitu kuat. Ya. Maka dipertanyakan oleh murid-muridnya, lalu dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasal 24 dulu. Pasal 24, Matius 24 ayat 3. Ayat yang ketiga. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, terus Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi poin pertama yang akan terjadi di tengah-tengah dunia zaman akhir adalah kuatnya penyesatan untuk merongrong iman orang percaya. Untuk merontokkan iman orang percaya. Inilah yang diamati oleh Rasul Judas. Kenapa sampai Judas berkata, kita perlu perjuangan dalam mempertahankan iman. Ternyata persoalan yang paling berat akan dihadapi oleh manusia seluruh dunia. Datangnya penyesatan yang begitu kuat. Dan penyesatan yang begitu kuat hari-hari ini tidak saja berada di luar, tapi sekarang ini berusaha menyusup masuk ke gereja. Supaya apa? Ya. Sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun, orang-orang percaya pun kalau bisa digagalkan pada hari-hari ini. Maka sampai kitab Matius berkata, sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun kalau bisa digagalkan. Makanya di dalam Matius 24 ayat 22 Tuhan mempercepat. Waktu kedatangan Tuhan dipercepat. Ya. Supaya saya dan saudara sempat mempertahankan iman tidak gugur waktu Tuhan datang. Sempat memperbaiki diri, sempat untuk mempersenjatai diri. Kalau saudara mengikuti lewat live streaming, lewat YouTube, lewat Facebook, pelayanan kita di Balige, saudara. Ya, kita sudah buka di Balige. Ibadahnya mulai tadi pagi. Ya, masuk jam 8 lewat. Tapi saya harap segera dirubah itu. Supaya yang lain bisa mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Terutama dari gereja-gereja tetangga. Dalam ibadah di Balige, temanya adalah ya, kesulitan
ya, membawa kita untuk menerima kasih karunia yang baru. Ya. Dengan kata lain, lebih gampang dimengerti, kutuk menjadi berkat. Ya. Kutuk menjadi berkat. Ya. Kesulitan menjadi berkat. Kemiskinan menjadi berkat. Penyakit menjadi berkat. Persoalan bisa berubah menjadi berkat. Kalau kita memahami kehendak Tuhan. Itu tema yang saya sampaikan di Bali G. Dalam ibadah kita hari Selasa di Bali G. Ya. Saya hanya bisa menyampaikan 2 sesi di sana. Karena saudara, kita harus membatasinya. Ya, termasuk pesertanya dibatasi. Ya, memang kita tidak boleh terlalu banyak, saudara, supaya gedungnya muat. Ya, jadi saya bilang sama panitia, tolong kali ini dibatasi. Ya, jangan sampai terlalu banyak orang hadir, lalu akhirnya ya tidak muat di tempat. Ya, saya lihat memang puji Tuhan. Ya, pertama dapat menampung para alumni sekolah Alkitab kita. Ya, saya bangga sekali mereka boleh hadir bersama istri, bahkan ada juga yang membawa anak mereka untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan di Bali G. Sekaligus juga jemaat Tuhan, baik yang ada di daerah Tapanuli, Siborong-Borong, Pialangge, dan selanjutnya dari Pahai. Ya, kalau ada orang Pahai di sini, ya sekarang gereja kita di Pahai sudah semakin bertumbuh, saudara. Ya, bukan saja jemaatnya bertambah, tapi pelayan-pelayan juga bertambah. Ya, dan kita harapkan terus nanti akan bergerak sampai ke daerah-daerah lain, ke Sedimpuan, Sibulga, ya, Tano Tombangan, Samosir, ya. Segera kita akan mengadakan KKR dan fellowship di kota di Samosir. Samosir ada beberapa murid kita, ya. Dari mulai Tomo sampai Sagala, ya. Sampai daerah dekat Pusuk Buit itu. Kita punya murid dan sudah membuka penggembalaan di sana. Jadi saya tinggal segera akan datang mengunjungi mereka di tengah-tengah pelayanan mereka. Dan saudara, kenapa sampai Tuhan berbicara sekiranya waktunya tidak dipersingkat? Maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Dengan kata lain, Tuhan tahu manusia ini sulit mampu mempertahankan iman, walaupun orang pilihan. Walaupun orang pilihan, tidak mudah mempertahankan imannya di tengah-tengah pertama kuatnya penyesatan. Belum lagi ditambah di tengah-tengah peperangan. Belum lagi ditambah dengan di tengah-tengah adanya gempa bumi. Dan puncaknya adalah siksaan. Ya. Kalau ayat 9 Matius 24, ayat 9 coba Pak. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Supaya disiksa. Terus. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Coba ini terjadi. Mampukah saudara mempertahankan iman saudara? Di setengah-tengah situasi datangnya siksaan. Datangnya aniaya.
Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Hari-hari ini kita belum dibunuh, belum disiksa. Belum semua orang benci kita. Tapi masih banyak saudaraku belum mengalami seperti ini. Sudah gugur imannya. Sudah rontok imannya. Sudah nggak taat, sudah nggak setia, baru menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak terlalu berat. Timbul pertanyaan, apakah Anda mampu melewati ini? Saya mau katakan saudara tidak akan mampu. Kecuali ditolong oleh Tuhan. Makanya sampai di sini disebut, ya. Coba terus Pak. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Apa? Murtad. Apa? Murtad artinya gugur dari iman yang sesungguhnya. Kalau disebut murtad, berbalik, meninggalkan Tuhan. Banyak orang akan murtad. Apa penyebabnya saudara? Karena gagal mempertahankan iman. Karena tidak mampu mempertahankan iman. Dimulai dari penyesatan. Sampai kepada aniaya, siksaan, kebencian. Sekarang ini kita belum dibenci aja udah banyak. Belum mampu ikut Tuhan dengan benar. Belum ada yang benci. Malah orang lebih banyak senang. Ya. Bagaimana kalau kita dibenci oleh semua orang? Apakah kita masih tetap bertahan dalam memperjuangkan iman kita? Selanjutnya kasih makin dingin. Kalau Anda bisa bertahan di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi, itu anugerah Tuhan. Tadi pagi saya katakan, ya, salah satu modal kita dalam mempertahankan iman adalah tergembala. Orang yang tergembala itu diibaratkan seperti pohon kurma dan pohon aras Libanon. Jadi jemaat Tuhan digambarkan bagaikan orang-orang yang tertanam di bait suci. Artinya bergereja nggak sekedar bergereja. Bergereja itu bagaikan satu pohon atau pohon-pohonan yang ditanam. Yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Mazmur 92 digambarkan dari mulai ayat yang ke-12, 13. Ya, coba. Ayat 12, 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Iya, teruskan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, Di bait Tuhan. akan bertunas di pelataran Allah kita. Iya. Jadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang tergembala digambarkan bagaikan pohon. Pohon kurma, pohon aras.
yang ditanam di baitnya Tuhan. Kalau tertanam, makanya jadi jemaat jangan tanggung-tanggung. Jadilah jemaat yang tertanam. Haleluya. Yang tumbuh di tempat yang disediakan Tuhan. Sekaligus berbuah di tempat yang ditetapkan Tuhan. Tumbuhnya harus jelas, buahnya harus jelas. Digambarkan pertama bagaikan pohon kurma. Pohon kurma itu adalah tanaman padang gurun. Itu bukan tanaman di gunung, bukan. Itu bukan tanaman di lereng gunung, bukan. Pohon kurma itu justru subur di padang gurun. Itu tanaman yang ada di padang pasir, termasuk di daerah Arab, Palestina, Israel. Kalau saudara pergi ke Israel, masuk dari Jordania, ya, masuk Jericho, Anda akan disambut dua pohon-pohonan. Kalau di Jordania, sepanjang Jordania itu, ya, itu di kiri kanan ditanami pohon zaitun, saudara. Ya. Tapi kalau kita masuk ke perbatasan menuju Israel, Anda akan disambut oleh pohon korma. Saya waktu itu terkejut. Pertama kali saya lihat pohon kurma. Saya pikir pohon kelapa sawit. Karena mirip, saudaraku. Ya. Saya kira, oh ini kelapa sawit ini. Oh, tapi lain, saya pikir. Ternyata pohon kurma. Apakah kebanggaan dari pohon kurma? Buahnya yang manis. Bisa menghasilkan buah yang manis di situasi padang gurun. Kekuatan pohon kurma adalah menghasilkan buah yang manis walaupun di padang gurun atau daerah yang sulit. Ini kehidupan, contoh kehidupan yang tergembala. Walaupun sulit, masih berbuah yang manis. Haleluya. Haleluya. Walaupun sulit, masih berbuahkan yang manis. Model-model buah yang manis, saudaraku. Di tengah-tengah kesulitan tidak bersungut-sungut. Masih bisa mengucapkan kata-kata yang manis. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberikan pengharapan, kata-kata yang tidak melemahkan. Walaupun sulit. Ya. Jangan sampai kata-kata kita pun tidak jadi berkat. Apalagi dalam menghadapi kesulitan. Ya. Dalam nikah, ya, ada sesuatu yang manis ditampilkan dalam nikah itu. Ya, misalkan suami sudah sulit mendapatkan rezeki, jangan ditambah lagi dengan kesulitan lewat kata-kata. Seharusnya istri kan mendorong, Pap, besok kerja lagi, Pap, mana tahu ada rezeki. Pap, berjuang terus ya. Lihat Tuhan dan lihat aku, lihat anak-anakmu ini. Jangan putus asa. Ini malah bukan kata-kata yang manis ditampilkan. Buduk-buduk katanya. Ya, tapi sini nggak ada itu. Di sana banyak, saudaraku. Ala suaminya dibodok-bodohin, ya putus asa lah. Itu seperti
sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Itu bukan seperti pohon korma. Kalau pohon korma itu di padang yang gersang pun berbuah. Maka sampai digambarkan dalam Alkitab, hidup yang tergembala digambarkan bagaikan pohon korma yang ditanam di baitnya Allah. Seperti pohon aras. Kalau aras itu lambang kekuatan. Pohon aras itu lurus, kuat. Jadi kalau kita digambarkan seperti itu, ini adalah berkat karena kehidupan kita betul-betul tergembala. Tergembala itu adalah bagian terpenting untuk kita menikmati kasih Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi saudara bukan cukup hanya menebus saudara, menggembalakan, memelihara. Yesus datang bukan hanya sekedar juru selamat, tapi Yesus juga berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak sekedar hanya menyelamatkan kita. Tapi menjadikan dirinya jadi gembala yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Sekarang dan yang akan datang. Dan kalau kita ada di situ, berarti kita sedang menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Saya berikan tadi pagi contoh ada 2 orang. Mewakili perjanjian lama namanya Daniel. Mewakili perjanjian baru namanya Rasul Yohanes. Kedua orang ini sama-sama digelari orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi. Daniel disebut yang dikasihi. Sebentar dulu kita lihat. Ya. Daniel 10. Ayat 19. Ini julukan untuk Daniel. Ayat 19. Ya. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Stop dulu. Hai engkau yang Dikasihi. dikasihi. Janganlah takut. Jadi kalau saudara menjadi orang yang dikasihi, saudara adalah orang yang ditempatkan Tuhan. Bagaikan pohon korma dan pohon aras Libanon ditanam di baitnya Allah. Berkat yang pertama untuk orang yang dikasihi, sejahtera. Itu disebut Coba sekali lagi Pak. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Janganlah Takut. takut terus. Sejahteralah engkau. Sejahtera lah engkau. Ya. Jadi modal untuk mendapatkan kesejahteraan adalah menjadi orang yang dikasihi. Terus apalagi berkatnya? Jadilah kuat. Apa? Jadilah kuat. Jadi kalau saudara dikasihi Tuhan, berkatnya sejahtera di Tuhan jadikan kuat. Kenapa kuat? Karena berhasil mempertahankan iman. Orang yang gagal mempertahankan iman itu orang yang lemah, saudara.
lemah secara rohani. Kalau lemah secara fisik bagi Tuhan nggak masalah. Bagi Tuhan yang perlu segera ditolong, perlu diperbaiki dan secara rohani. Tadi saya katakan kalau lemah secara rohani tidak menutup kemungkinan kita menjadi orang-orang yang murtad. Lemah secara rohani tidak menutup kemungkinan kita menjadi orang-orang yang bakalan gagal. Tidak mampu melewati situasi-situasi yang sulit. Maka di sini jadilah kuat. Sampai berapa kali dikatakan? 2 kali. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Kalau kita dengar firman, yang lemah pun bisa menjadi kuat. Haleluya. Ya, makanya kalau saudara lemah, dengar firman. Ya. Kalau Anda ragu-ragu, dengar firman. Supaya keraguan-raguanmu diusir oleh firman yang kau dengar. Ya. Kan setan itu kan salah satu yang mau dia coba menggoyangkan kita lewat keraguan-raguan. Maunya kita ragu akan firman. Ragu akan janji Tuhan. Makanya saya senang kali lagu itu. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap tiap tetes air mata Dalam hidupku, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu, penolongku. yang aku percaya. Siapa mereka itu? Siapa yang dikuatkan Tuhan? Adalah orang yang dikasihi. Tidak salah kalau Tuhan berbicara, Daniel adalah orang yang dikasihi. Makanya kepada dia banyak Tuhan singkapkan pengwahyuan. Hal-hal yang sukar dimengerti disingkapkan Tuhan kepada Daniel. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin Anda kuat. Tuhan ingin mempertahankan kita kuat, iman kita kuat. Kita perjuangkan betul-betul bersama dengan Tuhan. Iman kita bertambah kuat. Kalau dibiarkan Tuhan kita lemah, sepertinya tidak ditolong, sepertinya dibiarkan, ingat. Mungkin tidak ada tanda dalam hidup kita, tanda orang yang dikasihi. Kenapa tidak dikasihi? Karena tidak mengasihi Tuhan. Buat kesepakatan dengan Tuhan. Tuhan, engkau kasih. Aku juga mengasihi engkau. Haleluya. Bikin satu perjanjian. Kita sudah dikasihi Tuhan. Dan kita juga harus punya tekad. Tuhan, aku mengasihi engkau. Pada waktu engkau lemah, dia akan berkata,
sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Kuat. Hari-hari ini kan kita butuhkan ini loh. Jangan saudara langsung terlena karena COVID-nya berkurang. Ingat lu, COVID belum selesai. Kita nggak tahu apakah muncul varian yang baru lagi. Sebab sampai hari kedatangan Tuhan. Ingat loh, kesusahan tidak akan makin berkurang. Kesusahan makin besar, makin besar. Sampai dalam Wahyu 17 ayat 14 disebut kesusahan besar. Kalau Anda tidak mampu melewati kesusahan yang kecil, bagaimana Anda mampu melewati kesusahan yang besar? Dan itu pasti terjadi. Tapi siapa yang akan dibela Tuhan mampu lolos dari kesusahan yang besar? Kalau Wahyu pasal 7 berkata, orang yang termaterai. Orang yang 100% hidupnya sudah menjadi milik Tuhan. Ini akan lolos. Melewati kesusahan besar. Kenapa lolos? Karena siang malam beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ibadahnya cuma sekali-sekali, masih diragukan kita lolos atau tidak. Dengan kata lain, miliki hubungan dengan Tuhan lebih akrab, lebih intim. Begitu ya. Coba Wahyu 7:14 dulu. Ya. Waktu dipertanyakan siapa yang lolos dari kesusahan yang besar itu. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya, terus. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Siapa yang lolos? Orang yang menyucikan Jubah. Yang disebut menyucikan jubah. Jubah itu bicara karakter. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karakternya sudah disucikan. Dari mulai karakter yang kita bawa dari kelahiran kita, dari kandungan ibu kita, dari yaitu keturunan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Disucikan. Ya. Yang paling berat menyucikan karakter yang dibawa lahir, saudara. Baru karakter yang kedua, karakter yang kita dapatkan melalui pergaulan-pergaulan kita. Melalui teman-teman kita. Ya. Menjadi sebuah karakter yang terbangun. Selanjutnya karakter yang terbangun karena lingkungan kita. Kebiasaan kita, budaya kita. Ini juga membangun karakter. Coba karakternya orang timur dengan karakternya orang barat. Kalau karakternya kita, saudaraku, masih pantang pakai bikini. Kalau karakternya orang barat, ya pergi aja saudara ke Bali. Kenapa begitu? Sudah menjadi karakter karena budaya.
Ya, kalau karakter kita orang timur ini masih banyak ya budaya-budaya yang membuat pantangan-pantangan. Ya. Kalau di kampung saya, ya orang-orang muda tidak boleh menyebut nama orang tua, termasuk menyebut nama bapaknya. Ya kalau di sekarang ini saudaraku orang gak segan-segan manggil nama istrinya. Manggil nama suaminya. Manggil nama mertuanya. Kenapa itu terbangun? Karena budaya. Kebiasaan. Ya. Saya bersyukur sama Tuhan sejak saya menikah sampai sekarang. Belum pernah berganti sebutan untuk istri saya. Begitu juga istri saya kepada saya. Belum pernah istri saya bilang kau sama saya, belum pernah. Sejak menikah sampai hari ini, rambut sudah mulai ubanan, saudaraku. Ya. Dan tidak pernah menyebut namanya digantikan dengan nama anak saya, nggak pernah. Tapi itu bisa terbangun kan sesuai dengan budaya yang kita miliki. Jadi karakter yang dibawa lahir. Karakter berkat pergaulan, karakter berkat lingkungan. Terakhir karakter berkat akhir zaman. Oh, ini sekarang paling parah terbangunnya karakter akhir zaman ini. Salah satu pengaruhnya lewat medsos ini. Saya waktu berkunjung ke Pekanbaru saat kematian seorang hamba Tuhan, teman kita. Saya sangat kecewa, saudaraku, lihat kesaksian istrinya. Suaminya sudah pingsan di kamar mandi. Tapi dia asik hanya membaca cat-cat. Bersaksi lagi, saya membalas cat teman, balas begini. Memang saya dengar suara berteriak dari kamar mandi. Saya kira TV katanya. Kejar, TV mati. Saya kira tetangga, kejar tetangga. Masa saudara bisa terlupakan olehnya suaminya yang sedang di kamar mandi, sedang sekarat, saudara. Alasannya baca cat. Makanya saya minta ibu-ibu di sini, jangan saudara sampai hancur nikahmu, hancur hidupmu. Baik kami sebagai laki-laki maupun saudara sebagai kaum ibu. Makanya saya selalu membatasi hidup saya. Sangat terbatas memakai yang namanya medsos. Sekarang membangun karakter. Karakter tidak peduli sekarang. Begitu menonjol mempengaruhi pribadi-pribadi. Baik anak-anak kita maupun orang tua. Coba orang tua lewat pun karena udah asik main game. Gak mau tahu dia itu. Istri lewat pun gak mau tahu dia. Anak nangis pun gak mau tahu dia. Tapi ingat kalau kita mau lolos dari kesusahan besar, cuci jubahmu menjadi putih. Cuci jubah saudara supaya memiliki karakter Kristus. Beri kesempatan hidup yang disucikan. Saudara, ini langkah pertama untuk lolos
karakter yang disucikan. Dari mulai karakter yang kita bawa, dari kelahiran kita, dari mulai nenek moyang kita, sampai karakter yang dibangun oleh setan melalui zaman akhir ini. Ya. Saya tidak pernah berpikir gencar sekali setan ini membangun karakter yang rusak sampai akhir zaman. Siapa menyangka perkembangan HP sehebat perkembangan sekarang? Siapa pernah mengira, tapi berhasil menembus sampai ke anak kecil, saudara. Sekarang coba anak-anak nangis, kasih HP, kayak diam dia. Tanpa sadar, otaknya pun sudah lebih banyak dikendalikan oleh permainan-permainan yang ditampilkan lewat medsos. Berbahasa, berbicara, bergerak sudah lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dia lihat lewat gambar-gambar. Ya juga merasuk juga sampai kita orang dewasa. Ya. Kalau sempatlah hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh gambar-gambar ini. Berkata-kata, berbicara. Teladan kita hanya medsos, bukan lagi firman Tuhan. Alangkah hancurnya hidup kita di zaman akhir ini. Alangkah rusaknya hidup kita di zaman akhir ini. Memang tidak semua negatif, ada yang positif. Tapi seharusnya jangan sampai terbangun karakter yang tidak baik. Ya. Karakter malas. Gimana nggak malas? Sampai subuh main. Gimana bisa mau bangun cepat? Yang muda. Itu anak sekolah Alkitab sampai separuh gila ada. Separuh gila. Saya kira dia punya teman yang lain. Ternyata enggak. Dia sendiri. Awas. Kiri. Kanan. Awas kau situ. Sendiri loh. Sampai subuh. Saya suruh kamu harus minggat dari Batam. Enggak boleh tinggal di rumah saya. Saya kira pulang ke kampung makin baik, makin gila di kampung. Jadi kemanapun orang yang seperti ini ditempatkan, akan lebih buruk kalau nggak disucikan. Karena disucikannya kita, melalui firman Tuhan, hidup kita tertolong. Haleluya. Kalau nggak ada firman, pengaruh-pengaruh menghancurkan karakter yang baik lebih banyak. Tapi kalau ada firman Tuhan berkuasa menyucikan kita sehingga kita bisa lolos terutama dari kesusahan yang besar. Haleluya. Haleluya. Ini musuh kita sekarang kan. Termasuk gereja Tuhan pun. Sekarang orang udah malas beribadah. Malas berkumpul seperti ini. Karena udah enak sekali. Buka. Sebenarnya saya tidak palah dominan memakai live streaming, YouTube, Facebook. Tapi hanya karena dipaksa oleh keadaan. Ada orang yang merindu, betul-betul merindu. Maka saya izinkan kita buat YouTube, live streaming, termasuk Facebook. Sebenarnya di hati saya punya kerinduan, lebih bagus orang datang langsung dengar firman. Tapi ada jarak yang jauh, misalkan Singapura, Papua. Mereka merindukan firman. Betul mereka serius dengar firman.
Oleh sebab itu kita tidak korbankan mereka. Maka kita pakai medsos ini untuk orang yang positif, bukan untuk orang yang negatif. Haleluya. Ini loh. Termasuk ibadah kita ini kan bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang lain. Untuk mengikuti perkembangan firman Tuhan. Ada sisi positifnya. Tapi yang paling bahaya sisi negatifnya. Jadi mereka telah mencuci jubah mereka. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itu modal pertama. Modal kedua ayat 15. Ya. Ayat 15. Ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ya. Melayani Tuhan siang malam di bait sucinya. Pelayanan juga menentukan kita lolos atau tidaknya kita dari kesusahan besar. Berdiri siang malam artinya tetap berkomitmen membangun hubungan dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan siang dan malam. Dengan kata lain, waktu kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Mungkin saudara bertanya, apakah bekerja bisa menyenangkan Tuhan? Bisa. Karena bekerja adalah sebuah tanggung jawab. Dulu sebelum ada ibadah semacam ini, Adam belum bisa beribadah semacam ini. Bagaimana cara Adam dan Hawa untuk beribadah pada zaman dulu? Lewat bekerja. Bekerjalah cara mereka melayani Tuhan. Bekerjalah cara hidup mereka untuk beribadah. Apa pekerjaan Adam? Apa ibadahnya? Memberi nama binatang-binatang. Jadi apakah kita bisa menyenangkan Tuhan siang dan malam? Bisa. Sekalipun di tengah-tengah pekerjaan. Bukan harus kita kunci kamar kita setiap saat baru menyenangkan Tuhan. Di waktu kita bekerja, di waktu kita beraktivitas. Kita juga bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Waktu kita melayani orang lain, waktu kita berbicara kepada orang lain, kalau pembicaraan kita itu tetap sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan senang di sorga melihat kita. Apa enggak senang Tuhan? Mungkin kita sedang jualan, tapi menyempatkan diri bersaksi kepada pelanggan kita atau kepada bos kita tentang kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Tuhan menilai dari sorga, waduh. Ya. Orang pada ngeluh, saudara sedang menyatakan Tuhan itu baik. Haleluya. Orang pada bersungut-sungut, engkau menyatakan itu Tuhan luar biasa. Ya. Jangan orang bilang, Pak aku mau bunuh diri hari ini. Aku tadi malam juga. Gimana mau jadi berkat saudaraku? Hanya gak jadi. Takut. Oh jangan bro, jangan sis. Tuhan itu baik. Haleluya. Maka kan kalau kita nyanyi, Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, besok pagi sudah ada jualan nyanyikan itu. Bila penting sambil gini-gini jempol. Engkau berbeda dari orang lain. Engkau orang yang dikasihi Tuhan. Engkau yang diberkati Tuhan. Ya, nyatakan Tuhan itu baik. Haleluya. Nyatakan Tuhan itu dahsyat.
Selanjutnya, biar lolos kita dari kesusahan atau kesusahan besar itu, ya, jadilah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Ia akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Dia akan membentangkan kemahnya. Kemah itu bicara tabernakel. Jadi Tuhan membuat tudung perlindungan kepada kita semua. Pasti kita lolos dari kesusahan yang besar. Haleluya. Haleluya. Jadi sekali lagi, untuk mempertahankan iman, yang pertama, jadilah orang yang dikasihi Tuhan. Biar kuat iman saudara. Biar mantap iman saudara. Maka tadi yang pertama Daniel, yang kedua Yohanes. Coba kita lihat di Yohanes pasal 13. Ya. Ayat yang ke-23. Ya. Ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, Ya. bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Inilah Yohanes. Murid yang dikasihi Tuhan. Bersandar. Ya. Jadi orang yang dikasihi Tuhan itu, orang yang dekat dengan Tuhan itu, seperti Yohanes ini bisa bersandar dekat dengan Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama contohnya Daniel, dalam perjanjian baru contohnya yaitu Yohanes. Inilah murid yang gak lari waktu salib. Pasal 19 dulu. Ya. Coba kita lihat dulu. Pasal 19 ayat 25 dimulai. Yohanes 19 ayat 25. Iya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ibunya terus. Dan saudara ibunya, Iya. Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Iya. Teruskan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Berarti Yohanes nggak ikut melarikan diri. Murid-murid yang lain pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan lari semua. Tapi ada satu murid yang digelari murid yang dikasihinya. Berdiri di samping ibunya. Berarti tidak ikut melarikan diri. Yang lain pada melarikan diri. Tidak heran kalau model seperti Yohanes ini, Rasul Yohanes ini, sangat dikasihi Tuhan. Sehingga apa? Dialah murid yang paling panjang umurnya. Dari antara teman-temannya yang lain. Sekalipun dia dicampakkan ke Pulau Patmos, di Pulau Patmos Tuhan mendatangannya dengan memberikan pengwahyuan yang luar biasa. Yohanes mendapatkan kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu dimampukan Tuhan untuk mempertahankan imannya menjadi kuat, dan menjadi kuat. Itu sebabnya saudara, di ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anak-anakmu." Ayat 27 kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dengan kata lain, Yohanes, sekarang kamulah harus bertanggung jawab untuk ibumu ini.
kamulah anaknya. Dan dialah ibumu. Coba terus Pak, ayat 27. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sejak saat itu tanggung jawab terhadap ibunya yang bernama Maria dipercayakan kepada Rasul Yohanes. Murid yang dikasihi. Sekali lagi, pertahankan imanmu. Untuk mempertahankan iman, modal utama, jadilah murid yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, jadilah sejahtera, jadilah kuat. Kalau itu ada pada kita, saya yakin kita berkemenangan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin. Waktu kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada kebaktian kita yang akan datang. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur.